Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel yang informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang upaya penyelesaian masalah hukum KDRT melalui upaya hukum pidana. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang upaya penyelesaian masalah KDRT melalui upaya mediasi. Nah, sekarang kita akan memasuki dengan tema tentang upaya penyelesaian masalah hukum kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya hukum pidana. Nah, dalam prakteknya atau dalam kenyataannya, hasil mediasi yang dilakukan oleh pihak korban dan pelaku KDRT telah berhasil melakukan perdamaian. Akan tetapi, kadang-kadang pelaku KDRT ini mengulangi lagi perbuatannya. Bahkan ada pula KDRT yang dilakukannya kali ini semakin sering dan semakin hebat. Perjanjian di depan keluarga atau tokoh masyarakat tidak menjamin pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Nah, jika sudah seperti itu, sebaiknya Anda korban KDRT segera menggunakan upaya hukum, dan berikut ini langkah-langkah yang harus Anda lakukan bila Anda melakukan upaya hukum. Nah, langkah pertama untuk menempuh jalur hukum ini adalah dengan melapor ke pihak kepolisian, dalam ini Polres. Jangan Anda lapor ke Polsek di bagian Satreskrim Polres Unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian langkah kedua adalah sebelum berangkat, siapkan catatan atau mengenai urutan proses kejadian KDRT yang Anda alami. Kemudian langkah ketiga, bawalah bukti-bukti penunjang seperti foto, bukti perawatan luka oleh dokter, puskesmas, rumah sakit, mantri, dan lain-lain. Kemudian langkah keempat, jika memungkinkan, sebaiknya Anda ditemani oleh anggota keluarga lainnya atau orang yang dipercaya yang mengetahui kejadian peristiwa KDRT. Akan tetapi lebih baik lagi jika didampingi oleh lembaga semacam lembaga bantuan hukum atau lembaga yang peduli atau concern dengan perempuan dan anak, karena mereka bisa menenangkan dan membantu menjelaskan di kantor polisi. Kemudian langkah yang kelima, datangi kantor Polres atau polisi resort yang mewilayahi tempat kejadian perkara. Nah, pada pos penjagaan, polisi di bagian depan biasanya katakan saja bahwa Anda ingin melaporkan kasus KDRT ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA. Mintalah kepada petugas tersebut untuk menunjukkan letak ruangan unit PPA. Kemudian langkah keenam, ada kemungkinan petugas dalam unit PPA itu jumlah personilnya tidak banyak atau kasusnya yang ditanganinya banyak, dan ada kemungkinan akan terjadi antrian dan Anda harus sabar menunggu lama. Oleh karenanya, luangkan waktu 1 hari sepenuh untuk melapor. Jika perlu, membawa air minum dan makanan kecil. Nah, kemudian langkah yang ketujuh, sebisa mungkin titipkan anak-anak ke keluarga atau ke kerabat yang Anda percaya. Kantor polisi bukan tempat yang nyaman untuk anak-anak. Kemungkinan anak bisa sangat rewel dan akhirnya menambah ketegangan yang Anda alami. Anda bisa terpaksa pulang karena anak menangis terus. Padahal mungkin belum sempat melapor. Tapi jika tidak memungkinkan, ajak kerabat yang bisa membantu dan menjaga anak-anak. Nah, kemudian langkah yang ke-8. Meski sulit, cobalah bersikap tenang ketika menceritakan urutan kejadian ke petugas unit PPA Polres. Usahakan untuk tidak menunjukkan tidak menunjukkan rasa kebencian yang berlebihan meskipun Anda sangat ingin melakukannya agar dapat bercerita secara urut. Anda bisa melihat catatan yang sudah Anda persiapkan. Nah, langkah yang ke-9 adalah tunjukkanlah bukti-bukti KDRT yang dilakukan pelaku. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang ke-10 adalah jika petugas melihat ada bekas memar atau luka, polisi akan memberikan surat untuk membuat surat keterangan resmi dari dokter yang bisa digunakan di pengadilan. Surat keterangan resmi tersebut yaitu berupa visum et repertum.
Anda akan ditemani oleh polisi dari unit PPA untuk dilakukan visum di rumah sakit yang telah ditentukan. Kemudian langkah yang ke-11. Setelah bukti visum diterima oleh polisi, maka mereka akan memulai penyidikan. Nah, pemeriksaan bukti-bukti dan saksi oleh petugas akan memerlukan waktu sekitar 20 hari. Namun, bisa juga lebih cepat dari waktu tersebut, atau mungkin akan lebih lama, tetapi waktu maksimal yang diperlukan adalah 80 hari. Jadi Anda harus mempersiapkan kemungkinan apabila proses tersebut memakan waktu lama. Cobalah untuk tenang dan bekerja sama dengan pihak kepolisian agar prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, langkah yang ke-12, setelah pihak kepolisian meyakini telah terjadi tindak kejahatan dengan bukti permulaan yang cukup, kemudian telah mengumpulkan barang bukti dan telah menetapkan status tersangka kepada pelaku KDRT. Nah, maka polisi akan melimpahkan kasus Anda ke jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa mempelajari dan menilai kasus Anda dengan memastikan apakah berkas perkara sudah lengkap dan memenuhi syarat. Nah, jika berkas perkara dianggap tidak atau belum lengkap, maka berkas perkara akan dikembalikan lagi ke penyidik kepolisian untuk dilengkapi kembali. Namun, jika berkas perkara dianggap oleh jaksa penuntut umum memenuhi syarat, maka jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan sehingga kasus dilimpahkan ke pengadilan negeri di daerah Anda sehingga kasus dapat disidangkan oleh pengadilan negeri di wilayah hukum yang mewilahi tempat kejadian perkara tersebut. Nah, langkah yang ke-13 tentunya proses sidang. Nah, proses sidang ini Anda tinggal mengikuti proses persidangan yang mana Anda akan diminta sebagai saksi korban pada saat pemeriksaan di pengadilan negeri nanti. Nah, kemudian langkah ke-14 adalah jika dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pelaku KDRT akan dijatuhi vonis pidana. Nah, jelaskan demikian konten kita kali ini tentang upaya penyelesaian masalah KDRT melalui upaya hukum pidana. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, sampai jumpa lagi pada konten berikutnya. Dan apabila ada hal yang ingin Anda tanyakan atau ada hal yang kurang dipahami, silakan Anda bertanya di kolom komentar di bawah ini. Ya, demikian. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.